Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ayah bunda para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf bacaan maulid ya ulami agak sedikit tertunda tadi sehingga kita agak sedikit kemalaman pada malam hari ini dikarenakan kita masih percobaan alat baru yaitu sound system yang dimiliki oleh Majelis Asmaul Husna atau Kemal Production yang disponsori oleh Kakanda Haji Muhammad Mediansah dan Haji Bahrul Maji. Jadi kita masih terus cek sound ya, masih terus mencoba untuk mencari formula yang terbaik. Nanti setelah jadi sound system ini akan kita sewahkan Bu kalau ada Bapak Ibu para jamaah yang membutuhkannya ataupun masjid-masjid yang perlu ya. Jadi sekarang tidak susah-susah Ibu nak nyewa organ tunggal nian ya. Kita siapkan paketnya, ada paket apa namanya sound systemnya berikut anak-anak hadro yang main apa namanya hiburannya. Jadi tidak ada perlu nak undang biduan. Inilah biduan kalau Ustaz Fitra, Ustaz Dia biduan kalau rombongan ini, tapi biduan hadro ya. Acaranya berkah, rumahnya berkah, dibaca ke solawatan ya. Jadi kita sudah siapkan satu paket penuh nanti hadro, sound systemnya, koriknya juga ada. Kita siap ke kalau. Jadi nanti Bapak Ibu punya acara tidak pening-pening lagi. Nah, jadi sekarang masih tahap pencobaan terus sampai ketemu dengan formula yang terbaik ya. Anak-anak hadro ini juga masih bongkar pasang Bu ya. Nah, karena masih belum istiqomah, masih maju, masih mundur, kadang ada, kadang tidak ya. Mereka nanti tergantung bulan muda hilang, bulan tua hilang, bulan muda muncul ya. Namanya terus percobaan sampai nanti kita ketemu formula yang baik dan bagus. Anak-anak hadro ini sudah siap, sound systemnya siap. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ada acara sunatan, akekah ya, atau ibu-ibu nak ngawin ke anak ya, silahkan gunakan sound system Asmaul Husna ya. Cak mana caranya kagak berasan kita gampang. Yang penting seluruh urusan jamaah kita mudahkan. Yang paling terpenting sound system ini anak wakilnya. Karena anak keliling dari satu masjid ke masjid rata-rata ketemu sound system jahat galau. Sound systemnya jahat. Akibatnya anak susah karena harus jerit-jerit. Napas habis, suara habis, jemaah tidak dapat ilmu. Cuma kalau sound system bagus macam ini, sayang kan suara ustadznya bagus, sound systemnya jahat. Ya. Kenapa kamu tidak setuju itu? Memang bagus kan suara aku ni ya. Nah, ya, kata lagi kamu muji dah, muji dewek suaranya bagus, sound systemnya jahat, melok jahat. Tapi suara ustadznya tidak pula bagus, karena sound systemnya bagus terdongkrak, jadi melok bagus. Kalau sound system ni bagus, ni nak ngomong dikit tang, tang. Kita tu dengarnya lemah. Kamu dah usah tanya harganya, dapat sikok mobil ini. Nak beli seluruh alat-alat sound system ini dapat beli harga sikok mobil. Enggak Medi baru beli 13 juta harganya Bu. Bukan kacang-kacang. Bukan kaleng-kaleng ini ya. Nah, disiapkan yan sound system yang baik biar ngajinya lemah, solawatan lemah, hardonya lemah, tausiahnya juga lemah. Ibu dapat ilmunya. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan saya Imam Al-Ghazali. Kemarin kita sudah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kegiatan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Salah satunya kemarin diajarkan sholat isra. Ya. Sholat sunat yang dilakukan 2 rakaat selepas waktu tahrim habis subuh. Itu pahalanya sama seperti berhaji denganku kata Rasul. Tamma, sempurna. Setelah waktu Isra kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah diajarkan tentang bab sholat sunat duha. Kemarin dari 2 sampai 12 rasanya sudah ku sampai ke kalau fadilahnya. Yang tidak hadir salah dewe. Makanya majelis ini Bapak Ibu niatkan hati untuk hadir selamanya. Ya. Hatta yaumul kiamah, hatta nyawa ini berpisah dari badan. Kenapa? Karena kalau ngaji itu tidak boleh bolong-bolong. Tidak jadi gitu Bu. Ibarat bangunan itu sudah nak bagus, runtuh lagi. Nak bagus, runtuh lagi. Karena kita ini ngajinya per bab. Bayangkan be.
malam Jumat kemarin kamu tak datang, bapak tak datang, ya, ibu tak datang. Liwat bab malam Jumat kemarin. Malam Jumat ini kita sudah nyambung, bingung kamu. Apa langsung ke sini, apa dia pelajaran. Nah, jadi kita tak bisa meloncat-loncat. Jadi kalau memang tidak ada halangan dan rintangan, niatkan nak melok ngaji. Duduknya kamu di majelis ini, Bu, dosa luntur, derajat naik, dapat pahala. Malam ini dapat tekwan. Bu, kalau kamu duduk di luar, Bu, tekwan itu nak beli paling kecil 10.000. Iya kan? Keluar ke duit, ngancapnya payah pula. Ini dak pahala dapat, ya, dosa luntur, boleh tekwan pula. Kurang apa lagi? Air mineral itu kalau nak beli di luar 1.000. Ya. Bukan kita ngitung duit, kagak ada yang nyanyi-nyanyi sini mulai pula. Duit kayak duit tu lah, empang lah. Payah metos ni soalnya, Bu. Nak bijak kita guna ke metos ni karena memang wong ini tidak kalau setuju dengan kita. Rasulullah lagi masa ada yang benci sama Rasulullah, tak? Omongan Abu Jahal, Abu Lahab itu kan benci kalau dengan Rasulullah, tak? Jadi tak usah nak ngarap senang kalau kamu yang hadir ya belum tentu senang dengan aku, ada yang nguyok dalam hati, ya tak? Juga yang makan tekwan keselakan tadi nguyok aku berarti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka niatkan kita untuk hadir. Jadi kita kemarin sudah belajar bab salat sunat duha, israf, kemudian duha. Lalu apa lagi? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kesibukan kita dimulai dari matahari terbit sampai dengan matahari tergelincir ada 4. Apa kesibukan yang pertama? Yang paling utama kata Imam Al-Ghazali, sibukkan dirimu menggunakan waktu tersebut untuk mencari ilmu yang bermanfaat di dalam masalah agama. Bukan ilmu yang bermanfaat di dalam, bukan ilmu-ilmu tambahan atau ilmu dunia yang tidak bermanfaat dan tidak penting. Jadi yang pertama kali, Bu, ya, digunakan waktu kita ditunjukkan oleh Allah ini untuk nuntut ilmu agama. Tapi, ada tapinya. Kalau ibu-ibu ada masalahnya di sini. Di mana masalahnya? Izin suami. Jadi ketika ibu masih punya laki, ibu wajib izin dengan laki. Kalau laki kamu tak berek, tidak ngenjuk kamu izin, ibu tak boleh ngaji. Tapi ingat, lanang, bapak-bapak, ingat, ya. Kalau kamu tidak mengizinkan istrimu mengaji, maka bapak punya kewajiban lebih besar untuk ngajari bini. Karena kalau ada apa-apa dengan bini kamu yang tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin ditanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin, terutama bini kamu. Jadi kalau kamu tak pacak ngaji, ngelarang bini kamu ngaji, kamu tanggung jawab. Kamu tak pacak ngajari ilmu agama dengan bini kamu tak pacak tak dengenjuk dia belajar, kamu tanggung jawab. Potong video ini, Sel. Pakai ke dengan laki-laki. Biar mereka ni tahu, jangan ngelarang-larang bini. Karena lanang ni kada payah, Bu. Biarlah aku malam ni bela kamu pokoknya. Lanang ni payah kadangan. Jika kalau ditanya, begawe apa bini kau? Katik gawe. Marah ibu, ya. Madai bini kamu bangun tidur, lamuat ke sarapan, ringkes ke rumah. Laki melek nyuguh ke sarapan. Laki pergi begawe, ibu nyuci ngosok. Tak? Sudah ibu nyuci ngosok, laki menyiapkan anak sekolah, ngantar anak sekolah. Anak balik sekolah, nyiap ke makanannya, budak main. Sore laki balik, nak nyiapkan dia makanan sore. Datang waktu malam, anak nedukkan budak, nyiapkan makanan laki. Benar tak? Budak sudah tidur, neduk ke bapaknya. Benar kan? Jadi dari pagi sampai ke malam, dia omong, kedak-kedak gawe, tersinggung tak ibu? Pokoknya aku bela kamu dah malam ini, tenang mah ya. Jadi jangan lepos pak, kamu ngomong ke bini katik gawe. Gawe dia kalau itu. Dari pagi sampai ke malam, bini kamu tuh jungker balik. Kalau kamu nak gaji, percayalah, tidak cukup gaji kamu tuh. Ya setuju dia, kamu ni. Jangan mentang dibayar langsung nak itu tuh, kamu tuh. Ya. Tidak masuk aku biar bapak-bapak ni ngerti betapa berjasanya seorang perempuan itu, seorang istri itu. Ya. Senangnya bini aku malam ni, itulah. Bu-ibu ni payah, dah acak dibela dikit, mulai je. Tapi tak apa-apa, malamnya aku bela kamu, Bu.
Mada begawe dari bangun tidur sampai ke tidur lagi diomong ke katik gawe, ya masuk akal. Coba kalau bapak nak gaji gini kamu, ya. Kamu nyiwa pembantu berapa? Chip apa dia namanya? Yang tukang masak nih? Nah, cicip kan? Yang tukang tukang masak. Tukang masak nih cip ini berapa gajinya? Ngasuh budak baby sister berapa gajinya? Bener lu? Takbir. Jadi jangan galak lepos kamu, tidak boleh ya. Hati-hati, apalagi memang punya bini super power, pecah bininya Ustaz Mansur. Ini memang undi ini di pasar dari pagi sampai buka tutup toko memang ngerewangi laki nyari duit. Cak ji macam-macam ji kan. Iya, karena dia ngerewangi nyari duit. Yang tidak ngerewangi nyari duit duduk di rumah baik, itu sudah super power, Bu. Kalau bisa nyari duit sambil ngurusi rumah tangga, itu mantap nian baru. Luar biasa Ibu. Ya, lebih hebat dari Power Rangers. Karena Ibu sudah ngurusi laki, pajak, ngurusi rumah tangga pula, bantu ekonomi pula. Jadi bapak jangan lagi kalau tanya wong, apa gawe bini kau? Katik gawe, jangan. Ya. Apa gawe bini kau? Banyak, dari pagi sampai pagi lagi gawe bini aku nih. Luar biasa, macam itu. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di seluruh kesibukan ibu-ibu dan bapak-bapak, kata Imam Ghazali adalah kesibukan yang pertama itu menuntut ilmu agama. Dan ingat, nuntut ilmu tidak pakai malu-malu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu ini kewajiban bagi seluruh muslim. Talabul ilmi minal mahdi ilal ahdi. Nuntut ilmu ini dari buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya dari kecil sampai ke mati. Anak sampai mak ini hari lagi masih belajar, Bu. Sudah nyantren, sudah mondo, anak sudah belajar buku, belajar kitab, sudah galak ceramah anak ini. Tak ada pula lama sih, baru 21 tahun anak ini ceramah. Iya tahun 2000, ini 2021, berarti 21 tahun anak sudah ceramah. Sampai hari ini anak masih belajar dengan habaib, dengan guru-guru. Masih nyimak tausiah mereka, masih belajar. Kalau tidak ada urusan, bukan berarti kita ini ngajar tidak belajar lagi. Saya masih belajar, masih buka kitab, masih nanya dengan guru-guru, masih melok taklim kiai-kiai, Melo anak belajar. Kalau tidak ada pilihan, jangan, aku di maluan, lah tua masih nak ngaji. Aku tidak hati istilah maluan itu. Tua-tua masih tetap gitu, walaupun sudah tua ngaji tetap semangat. Ngapa? Karena itu kewajiban, nuntut ilmu agama itu wajib. Haji Mansur ini, bukan cuma nuntut ilmu agama, nuntut aku juga. Ini Haji Mansur ini, kemana aku dia melok, kemana aku dia melok. Dua berkahnya. Ngapa? Dapat barokah dia nyopir aku, dapat barokah duduk di majelis ilmu. Mana hati-hati inilah mulai banyak penjinguan ibu-ibu Mansur ini. Jemaah kita ini 90% mak-mak kalau ibu-ibu. Ini aku jenguk Haji Mansur mulai lirikannya galak. Ustaz galak mongkar rahasia Haji Mansur ini. Dapat pahalanya, berkahnya dapat, duduk di majelis ilmu dapat pula. Daripada dia duduk di pasar sama baik. Duduknya Mansur di pasar dengan bini, tak ada juga ngelakui jualanan dia. Iya kan? Tapi dengan dia melo anak, dapat keberkahan. Mungkin dari doa dia di majelis itulah jualanan di pasar itu jadi laris. Macam itu nih maksud aku tuh. Jangan dimarahi kalau Mansur ngerewangi anak nih. Ya. Ngapa dapat dua keberkahan? Karena menuntut ilmu agama itu ternyata adalah kewajiban kita yang pertama kali. Sekarang pertanyaannya Ustaz, yang disebut ilmu agama yang bermanfaat itu macam mana? Imam Al-Ghazali kan cuma nyuruh baik, beliau kasih tanda-tandanya Bapak Ibu. Apa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu? Satu, catat ya, kamu dibawa pena, bawa buku maksud aku. Jadi kamu tertib. Jangan ketawa-ketawa baik, gigi kering masuk itu. Ingat nih, kalau belajar tuh bawa pena, bawa buku, catat. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat adalah satu, ilmu yang dapat menambah rasa takut kepada Allah. Kamu nak duduk di sini, belajar dengan aku, Ada tak kamu tumbuh rasa takut kepada Allah? Kalau kamu dengan belajar semakin tahu ilmunya semakin banyak, semakin takut dengan dosa, itu ciri, Pak. Ciri bahwa ilmu yang dipelajari itu termasuk ilmu yang bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua,
Ciri ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat menambah penglihatan batinmu dalam melihat kekurangan dirimu. Jadi semakin kita belajar, semakin kita tahu betapa bodohnya kita ini. Ya Allah, ternyata aku selama ini salah. Ya Allah, ternyata tidak boleh. Ya Allah, ternyata. Dari sinilah kita tahu. Cak kamu yang galak online ini, hati-hati. Kalau kamu memanfaatkan bonus dari online itu, riba hukumnya. Sudah dibahas oleh para guru-guru kita. Jangan keladasan. Alhamdulillah, aku boleh bonus 10.000. 10.000 itulah menyuk ke kamu di neraka. Jangan main-main. Makanya bini aku anjuk tahu hati-hati main online ini. Jangan keladasan. Tidak kata saldo-saldo, bayar cash, beli cash, transaksi yang jelas, meloi secara syar'i. Kalau tidak, jadi dosa. Percuma ibu ngaji, percuma bapak ngaji, tapi kamu ngelaku ke dosa riba, kati bunuh. Ini hidup ini memang nak hati-hati bapak ibu. Kalau tidak hati-hati, habis sama ibadah kamu, rusak. Apa aku marah ini? Bingung. Semangat. Mic ini bagus soalnya. Ya. Jadi semangat nih menggelegarnya nih, jangan dapat calon ya. Jadi ciri ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang dapat menambah penglihatan batinmu dalam melihat kekurangan diri sendiri. Semakin belajar, batin kita semakin merasakan betapa banyaknya kekurangan yang sudah aku lakukan ini. Betapa banyaknya kekeliruan. Oh mak ini. Nah berarti bu itu ciri kata Imam Ghazali Bapak, termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ilmu yang dapat menambah pengertianmu dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan duduk di majelis ilmu itu, ibu semakin tahu, oh rupanya macam ini cara kita ngabdi dengan Allah. Kita kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita kan berjanji hidup kita, mati kita, ibadah kita lillahi rabbil. Kita ngomong karena Allah, belum tentu. Kalau kita tidak pernah belajar, bagaimana kita bisa tahu itu? Tidak baca. Ya. Ilmu yang kamu hadapi itu haruslah ilmu yang membuat kita menjadi paham bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah. Apalagi yang berdagang-berdagang di pasar nih, ya. Cak Uni, Haji Mansur, siapa lagi yang jualan di pasar nih? Ya. Hati-hati. Akadnya nak jelas. Kalau tidak jadi dosa. Lalu aku cerita kan para habaib dulu. Sebelum buka toko, maca Yasin. Belum buka toko, selawat 1000 kali. Sebelum berjualan, baca istighfar. Kalau dia takut lisan ini, hati-hati. Ngomong. Kalau pedagang ini kan, berapa nih baju ini? 75. 55 dapat tak? Modalnya lagi tak dapat. Awak modalnya 45. Berarti sudah mudik ke itu bu? Cacat jual beli itu. Sudah dapat dosa gitu. Padahal kalau kita jawab, cukup jawab ya. Belum bisa. Selesai. Tapi kan pedagang ini mulutnya galak. Lemes. Apa dia lemes? Sudah banyak pula bahasa ini malam ini. Lepos. Nah, ya. Galak nyeracak ngomong. Ini waktu tukang duren. Ya. Manis zaman manisnya, no, mantap. Nyeceknya lagi dah. Manis dari mana? Kapan wong sudah beli gawak ke rumah? Masem ngerotok lah wong dosa. Manis tak mang? Mana tahu? Barang di batang. Nyecipnya dah. Aman yang ku cecip manis tak tahu yang ini. Bener tak? Manis tak mang duku ini? Manis. Yang ku cecip tak tahu kalau yang kamu beli. Ya karena kan barang di batang mah. Kamu sekeluarga baik. Aku nak 5 beradik lagi tak sama kalau. Sikok cetakan dari mak kalau ini. Yang nyetaknya apa kalau? Sikok cetakan kami ini 5 beradik macam-macam. Ya, dari yang tua sampai yang bungsu. Ada yang cak pakaman, ada yang besak kelakar, ada yang ngopi penesan, ada yang cengangas cengenges, macam-macam kami ini. Tidak sama sikok pabrik, apalagi duku sebatang itu. Ngapa kamu tahu-tahu? Serius aku ni. Benar tak? Tidak ada sama bu, tidak baca kita nak nyamuk kenyo. Jadi kalau kita jualan, manis tak duku ini? Tak tahu, aman yang ku cecip manis, tak tahu mentibo di kamu. Mak itu baik. Ustaz kalau jualan mak itu siapa nak beli? Kata Tuhan berarti kamu. Kita kan punya Allah ya dah. Kita punya keyakinan. Kalau kita punya keyakinan rezeki itu sudah dibagi untuk kita, tak kata keraguan. Jangan berbudi. Ini kita nak jual beras, ya.
Ditanya, bagus tak Ustaz belas kita pulen? Selama yang kumakan, bagus. Selama yang kumakan, pulen. Itulah jawaban aku. Jadi yang di kantor yang nak dijual nih, belum tahu. Kita tak ada ngecek nih. Mungkin seorang itu lain kalau rasanya kita kan tidak pernah tahu. Jadi kita berjualan ini mulut kita kudu hati-hati. Ya, ngapo? Kalau tidak jadi dosa. Nah ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi kalau kita belajar ini harus kita pengertian kita cara mengabdi kepada Allah. Yang mana berdosa, mana tidak berdosa, hati-hati. Ya. Termasuk Ihsan, mana jual rotan, ada Ihsan. Nah ini Ihsan ini penjual rotan dia nih. Ya. Dari ibu beliau ada di belakang. Hati-hati kita berdagang. Ya. Mulut kita ni galak lebos. Begitu orang nawar, kita galak ngomong modalnya lagi tak dapat. Padahal orang tawaran orang tadi sudah melebihi modal. Itu jadi dosa. Hati-hati. Tak boleh. Ya. Jadi kita berdagang itu melok lah. Kalau habaib dulu bu, muka toko sudah baca buka toko dia. Pertama kali pagi-pagi. Ada orang beli sawit. Datang. Beb, beli sawit beb. Berapa sawit ini? Sekian. Ini dapat beb. Oh belum dapat. Aku nak panglaris. Oh ya sudah beb. Bayar wong. Dah beli. Kaget. Pak lama wong ini keluar. Ada wong lagi datang nak beli sawit lagi. Ditanyanya. Beb, sawit berapa? Kau nak beli sawit apa? Sawit ini. Kau ke sebelah beb. Akulah sudah panglaris sebelah tu dari tadi belum ada yang masuk. Di situ benar. Sawit yang kau cari ni ada juga di situ. Gila tak kamu? Ada tak orang sekarang berdagang macam itu? Uang nak beli di toko dia omong ke nyo, akulah sudah panglaris, tak mansur lah nak jual batik. Tak? Sebelah tu toko batik pula. Tak usah takut ji. Rezeki itu ada di tangan Allah. Ya, rezeki itu ada sama Allah. Kalau bagian antum tak bakal balik ke orang sebelah. Apalagi antum galak ngawal aku ceramah, insya-Allah rezekinya. Nah itulah cara nyenang ke orang tu, Bu. Ya, payah Bu ngurusi aku ni. Lari sana, lari sini, ya tak? Kalau payah lagi Mansur ngurusi aku daripada ngurusi Uni itu, ya tak? Hah? Cara nyenang hati macam itu, ya tak? Ibu, ya, kita ini Bu, adung beli batik dengan kita. Datang orang pembeli kedua misalnya pagi-pagi kan, kalau kita jualan kan panglaris kadang kan. Nah, kau belilah dulu ke sebelah. Dia belum ada belakuan. Katik Bu zaman main hari. Dak katik yang ada tu nak masuk toko kawan sebelah dipanggil je. Sini. Sini be jahat cewek situ tu. Dah bagus itu tu. Sini nah cewek bagus impor. Gila dak kamu zaman sekarang. Mana nak boleh berkah lagi. Makanya wong tua-tua zaman dulu Bu gajinya tidak besar. Kalau pegawai pangkatnya tidak pangkat besar, tapi berkah hidup anak 10, hidup anak 12. Ya? Apa gawe kata nenek aku ni? Cuman jual martabak. Emaknya emak ni. Jual martabak. Ya? Emak ni 8 beradik kalau tak salah. Tengoklah kamu nak mak gemuk lempuk macam itu. Ya? Sehat kalau dah kata. Untuk kita nenek kita gawe apa dah kata ngabu. Mereka boleh berkah Bu. Duitnya tidak banyak tapi berkah. Sudah kan aku dulu cerita berkah kan antara anjing dengan kambing, ya. Nah, itulah bab berkah itu. Jadi kita jangan ngejar banyaknya, yang kita kejar berkahnya. Kalau bisa banyak berkah luar biasa. Kalau tidak bisa dikit baik, yang penting berkah itu jauh lebih baik. Maka kawan-kawan semua, semakin belajar hendaklah kita semakin tahu bagaimana cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malam puluhan terus apa jadilah Bu? Nah, terus menges ini dari tadi yakin semua. Terus saya dikit lagi palangan, ya dah biar ada nanggung ini. Oke. Yang keempat bagaimana kata Imam Ghazali ciri ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang dapat mengurangi semangatmu di dalam cinta terhadap dunia dan menambah semangatmu di dalam urusan akhirat. Jadi Ibu, kalau kamu menuntut ilmu, kalau dia dengan menuntut ilmu itu kamu semakin haus dengan dunia, tambah nuntut ilmu, tambah nak ngejar dunia, tambah nuntut ilmu, tambah tua, tambah jadi, berhentilah. Tidak benar. Ilmu yang kamu tuntut tidak benar. Tapi dengan semakin menuntut ilmu, semakin ngecut janji kita dengan dunia ini Bu. Bukan berarti kita tidak mikir ke dunia itu mikir, tetapi sekedarnya baik. Apa kata Imam Al-Ghazali? Aqalun nas man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Manusia yang akalnya cerdas itu dia tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Macam itu, ya. Seperti Imam Al-Ghazali ini yang buat kitab ini. Lagi ngetop ini, lagi hebat-hebatnya ini di puncak karir, tinggalkan segala. Selesai, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia perbaiki ibadahnya, dia ini padahal seorang wali Allah, Bu. Imam Ghazali, ulama tasawuf terkenal, sampai pernah beliau menyendiri di sebuah gua, Bu. Ngapo? Mak meninggalkan dunia ini. Apalagi kalau kita lagi di puncak popularitas, lagi disanjung-sanjung, lagi dipuji-puji, bahaya itu, bahaya. Ingat tak dulu kamu Agim, uang bukan main. Sampai beliau sendiri ketakutan, Bu. Sampai beliau sendiri ketakutan karena pujian ini. Karena manusia ini tidak ada abadi mujinya. Ibu bukan main dulu dengan Agim. Agim cintaku, ulama yang luar biasa, lembut dan mempesona. Tum kawin lagi, robo fotonya. Kamu buang. Itulah cinta palsu itu. Kali ibu cinta tak kata hubungan, dia nikah secara benar. Iya kan, dia poligami secara benar. Kali ibu memang cinta sama dia, tak kata hubungan, itu pribadi dia. Tak kata urusannya dengan taklim, tak kata urusan dengan pengajian. Mulailah nyeracau mulut ibu-ibu. Agim, berhentilah aku nak dengarnya. Rai mengot. Berarti bacaan ni padahal ini mereka meraga gitu. Karena sekarang nengok ibu-ibu galak cerita dikit, mulai tak boleh ibu. Ya? Karena kita ni bukan cinta kepada sosoknya, tapi cinta kepada ilmu yang diajarkan. Itu urusan dia pribadi, selesaikan baik. Tetapi kita ini cinta kepada dirinya, kita mencintai ilmu yang dia ajarkan. Pribadi dia itu urusan. Nah, ngapo kita tak boleh, Bu, disanjung-sanjung, diangkat-angkat itu bahaya, Bu. Kenapa? Bisa nyerumuskan kita ke jero lubang, bisa nyerumuskan kita ke jero neraka. Makanya ana paling sudah takut dengan Bu. Kalau ana sudah dipuji-puji wong, ana sudah maca doanya Abu Bakar. Allahumma anta alamu bini min nafsi wa ana alamu bi nafsi minhum, sampai dengan selesai. Ana baca doa itu, takut ana. Ngapa pujian itu bisa nyerumuskan kita di dalam lubang. Makanya aku tak senang kalau dipuji-puji, Masya Allah, tabarakallah. Itulah jawabanmu. Kenapa? Kena penyakit ain gitu, kena penyakit mata. Hati-hati. Makanya anak biasa kadang keluar maki celana, keluar maki ini. Kadang kawan-kawan aku ibu ustaz, antum tu ustaz. Ada yang galak sikit lagi ngomong kiai, janganlah, aku tak pantas. Sebut kiai mau jadi Ustaz Amir tu, kita nak sebut kiai tu. Ya ustaz ni masih maki celana, tak boleh maki, tidak boleh. Mana biasa lagi deng meraton, tak kan meraton bergamis ini. Iya kan, maraton anak bercelana, anak lagi berkebun situ pakai topi, dah biasa be, anak tak ada pulak terlalu jauh ujung. Oh, nak ini, anak tak hobi di sanjung-sanjung, tak seneng anak. Ngapa? Karena itu bisa nyerumus. Kaget kita bangga, Bu. Bangga dengan diri kita, mulai ngerasa ujub, nyampak kita, Bu. Selesai. Hati-hati itu. Nah, maka itu diperhatikan ibu. Kalau kita belajar ini haruslah kita menjadi wong yang mulai berkurang cinta dunianya. Dulu, Bu. Dulu cita-cita memang kamu nak tahu, pengen punya 1000 bedeng. Dulu kamu tak percaya, saking kecak mana cara aku ni dulu, 100 bedeng. 1000 bedeng, Bro. 100 bedeng. Karena aku dulu mikirnya macam ini, dunia, Bro. Mikir dunia dulu, dah. Kalau punya bedeng, kok bedeng dah, siwa sekian, kali sekian. Otak aku ni dulu. Tapi kuwujudkan di dalam doa, Bu. Aku beli kunci, tanya dengan rumah. Aku beli wadah kunci yang bisa ditulis itu, Aku tulis, Bu, 01, 02, bedeng yang belum ada. Bedeng yang belum ada, cuma untuk kuncinya aku tulis, saking kenyang. Bukan lain, Bu, cita-cita aku ni tadi, Bu. Dikabulkan oleh Allah, Bu. Sedikit banyak mulai diinjak di tanah, bangunlah 4 ekor bedeng. Subhanallah, Bu, mulai gembira hati ni tadi kan punya bedeng 4 ekor. Kunci ni mulai mbek, kunci 01, mbek kunci bedeng 1. Ini terus, wah semangat dengan rumah ni. Doa lagi je kuyang. InsyaAllah nambah lagi bedeng. Dulu 20 nomor yang sudah kami nomori. Subhanallah punya 4 bedeng sudah mulai masuk di Siwowo. Ada yang Siwowo 700.000. Wah ladas, Bu. 7 kali 4, 28. Ya dah. Wah duit boleh duit 2.800.000 sebulan. Mantap. Rupanya apa? Duit lah diambil, duit lah sudah habis. Mula yang bedeng pertama pun, Ustaz, lampu mati. Bala aja gue. Nepun lagi musim hujan. Ustaz, kamar ini bocor. Urung kalau gawe aku berhenti. Mati model macam ini. Tak ngurusi lagi. Tak ngurusi bedeng punya 4 masalah, punya 8. Bedeng cuma 4 ekor, masalahnya 8. Yang bocor lah, yang lampu mati lah, yang kunci rusak lah, yang ini konsulit lah, yang ini. Urus, Bu, habis. Aku tak berceramah lagi, kata aku. Nyiut nyali aku, tak hati lagi aku nak mikir sekarang. Sekarang sudah aku ganti kunci-kunci itu, diganti kunci ni lah, gudang, sound system.
Ada nomor-nomornya ini, kunci gudang, kunci sound system, kunci kantor, kunci gudang mak, berubah dari kunci itu. Tak lagi aku mikir ke bedeng, kacik lagi pening malah aku. Apa dia nak dikejar dalam hidup ini bu? Asak pacak mesak ke budak, budak tu apa namanya sampai berbini sudah jadi dah kacik lagi. Apa dia nak dikejar? Ya tak, kita nyari rezeki pacak mesak ke budak jadilah, pacak beli mobil Alphard sudah jadilah, dah kacik lagi. Beli emas sudah selesai. Nah untuk apa lagi lah kau kemarin duit banyak dah katik gunanya kalau katik di rekening kita. Ya mana ada gunanya di wong ya. Mending kita baru ada. Jadi dak katik bu, tambah belajar tambah ngilang nyali kita untuk ngejar dunia ini. Ngapa? Dunia ini bu percayalah sama cak wong haus minum banyu es. Tambah diminum tambah haus, tambah diminum tambah dahaga, tambah diminum tambah kurang. Dak bakal pernah ngerasa puas. Percayalah kamu. Ya. Kejarlah dunia itu sampai mana medan. Makanya kalau kamu belajar ilmu agama, dengan belajar itu nyiut ke nyali kamu untuk ngejar dunia ini. Artinya mengurangi rasa cinta kita terhadap dunia, hubud dunianya, tapi cinta kepada akhiratnya lebih tinggi. Top, teruskan. Berarti ilmu yang kamu tuntut adalah ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, 2, 4, 5, 6. Ya. Yang keenam, ciri ilmu yang bermanfaat kata Imam Al-Ghazali. Ilmu yang dapat menyingkap tipu daya setan dan godaan-godaannya serta bagaimana cara dia menyesatkan para ulama-ulama su sehingga ia mengiring mereka kepada murka Allah. Mereka memakan dan mendapatkan dunia dengan memperalat agama. Mereka menjadikan ilmu sebagai alat perantara untuk memperoleh harta para pejabat, memakan harta wakaf, menguasai harta anak yatim, harta fakir miskin. Mereka mencurahkan perhatian untuk mencari kedudukan dan pangkat di hati manusia, dan karenanya mereka terjerumus kepada sifat riak, sombong, dengki, pertengkaran dan diskusi debat, serta mereka selalu gemar berbangga-bangga. Ini yang Anda takutkan. Itu menyerang para ulama duluan, para kiai. Mereka orang-orang yang berilmu. Ya kamu bayangkan bu, mereka aku cerita kan sama aku kalau ke masjid tu, budak-budak ni sujud dengan kita ni bu. Wah rasanya kalau tidak benar rusak hati anak. Anak ketua masjid. Makanya anak wong lari buat ustaz tu lah ketua masjid, kami dak namin dak galak. Aku sekali be. Oktober tahun ini habis. Selesai cari. Anak takut kelamuan kita jadi pemimpin, kelamuan kaget timbul rasa ujub, rasa sombong. Aku galau ini ustaz. Kalau dak aku dah sudah. Kalau lah aku tu selesai. Kalau dah iblis, Fir'aun. Wekok itulah. Yang galak nyebut aku tu dua. Kalau dah iblis, Fir'aun. Apa kata iblis? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Kata Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku inilah Tuhan kamu. Fir'aun ngaku Tuhan. Aku inilah Tuhan kamu. Kata Fir'aun itu. Kata iblis apa? Waktu disuruh Allah perintahkan sujud fasajadu ila iblis. Apa kata iblis ngomong? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau menciptakan aku ini dari api yang menyala. Kau menciptakan manusia dari tanah tembikar. Masih mulia api daripada tanah. Engkau menciptakan aku. Jadi yang nyebut aku itu dua bu. Kalau tidak iblis, Fir'aun. Jadi kalau dia ngomong kau ni kalau tidak karena aku, iblis kau ni. Kau macam-macam yakin bukan iblis, Fir'aun berarti. Karena mereka itulah yang ngaku-ngaku itu. Kalau tidak iblis, Fir'aun. Kau ni kalau tak karena aku. Belis kau ni. Bukan aku belis. Fir'aun. Itulah. Jadi tak usah nak aku dah kata. Ya. Maka daripada itu jangan terlalu senang dipuji, disanjung, di ini dan. Biasa-biasa. Dulu anak kalau ceramah. Budak-budak ni bu. Jangan ngalah-ngalah ke pas pampres. Ada juga bu. Rasa kadang. Jangan ngalah-ngalah ke wali kota. Gini juga ya. Sekarang gua ngomongin sikok baik kan teraku. Yang lain duduk sini. Tak lemah. Jengok wow. Biasa-biasa baik kan. Nah, mungkin mereka ni kan cinta bu, senang, mungkin juga nak ngabdi di majelis dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi anak ketakutan. Semakin banyak orang nak muji-muji, semakin banyak orang nak nyanjung-nyanjung, semakin kita ni ciut kita punya nyali. Ngapo? Kaget datang sifat riaknya, datang sifat sombongnya, datang sifat takaburnya, apalagi sudah merasa berbangga dengan ilmu yang dipunya, selesai, kelar, treng, habis galau, zero, zong, ya. Segala amal yang kita kumpulkan tak kata lagi. Maka sekali lagi, kalau kamu menuntut ilmu, dapat kriteria ke-6 ini tadi, teruskan. Berarti ilmu yang kamu tuntut di majelis itu termasuk ilmu agama yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kali Jumat depan kita akan belajar tentang pasal yang kedua, kewajiban kita kan ada 4 baru sikok ini ya. Insyaallah nanti yang kedua akan kita bahas pada malam Jumat yang akan datang. Mohon maaf malam ini tidak ada tanya jawab karena waktu yang tidak memungkinkan.
Insya Allah nanti kita ketemu lagi malam Jumat depan. Silakan Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah akan Ustaz jawab satu persatu. Ini saja. Mudah-mudahan manfaat. Ada salah saya minta maaf, pada Allah minta ampun. Kita tutup dengan sedekah. Mudah-mudahan sedekah terbaik Bapak Ibu akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Segala hajat dan keinginannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi salam alaika